Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan SDIT Al-Mardiyah Bapak Al-Ustadz Haji Mulyadi, yang terhormat Kepala SDIT Al-Mardiyah Al-Ustadz Usep, juga para guru, para tetamu, para wali murid dari SDIT Al-Mardiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini Allah hitung sebagai sebuah amal kebaikan yang nanti dilipat gandakan di hari akhirat. Mudah-mudahan keikhlasan kita datang dalam rangka Maulidur Rasul, Allah ganti dengan kucuran rahmatnya. Allah berikan kita ampunan dan maghfirah yang akan dihitung nanti pada yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukup bergembira diundang oleh Ustadz Usep memberikan sedikit kupasan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara mendidik anak maupun umat dan sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Sejarah begitu mencatat dengan tinta emas Khalifah Rasulullah urutan nomor 2 yaitu Umar bin Khattab. Suatu saat datang seseorang bapak-bapak mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Siapapun saat itu boleh datang, siapapun di saat itu boleh curhat, siapapun di saat itu boleh berbagi rasa. Namun yang datang saat itu adalah orang tua yang mengeluhkan kedurhakaan sang anak. Ya Amiral Mu'minin, inna ibni aqqa alayya. Seorang bapak datang kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku punya anak, dia sudah durhaka kepada aku. Ungkapan yang begitu sangat menyakitkan ketika ada orang bilang, anakku sudah melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Bukan main geram. Khalifah yang terkenal dengan ketegasan, khalifah yang begitu sangat kuat, dengan secara serta-merta dia memanggil itu anak, ingin memberikan sebuah pelajaran. Lantaran karena kenapa? Si bapak sudah mengeluh kalau anaknya itu durhaka.
Ini menjadi sebuah catatan kecil, orang tua itu bisa masuk neraka lantaran anak. Orang tua itu bisa masuk surga lantaran anak. Di sini pentingnya antara peran orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Malik bin Dinar bukan main kehidupannya yang begitu sangat gelap. Selalu tiap harinya minum minuman, selalu tiap harinya berjudi. Namun ketika dia nikah belum lagi dikaruniai seorang anak. Di saat Allah memberikan kepadanya rizki seorang putri yang begitu sangat cantik, belum genap berumur 4 bulan, belum genap dia begitu sangat sayang padanya. Akhirnya Allah cabut itu kenikmatan anaknya, meninggal di saat anak itu sedang lucu-lucunya. Namun ketika Malik bin Dinar berputus asa, kenapa kok Allah mencabut anak yang satu aku miliki, aku begitu sangat mencintainya. Ada rasa buruk sangka kepada sang pencipta. Akhirnya yang tadinya dia sadar karena Allah memberikan rizki, dia balik lagi minum khamar, dia balik lagi berjudi lantaran dia menyangka Allah tidak adil atas dirinya. Namun siapa yang nyangka dalam mimpinya dia berjumpa dengan putrinya. Allah berikan mimpi yang begitu sangat dahsyat kepada Malik bin Dinar. Ditempatkanlah dia dalam sebuah padang mahsyar, dalam keadaan lari lantaran ada hewan yang begitu sangat menyeramkan terbang seperti naga yang terbang ke sana kemari, siap untuk mencaplok dirinya. Lari ke kanan, burung besar itu terus mengejarnya. Dijumpai di tengah jalan, dia tengah berlari. Kakek tua renta dengan tongkat yang nampaknya kalau disenggol pun jatuh. Wahai kakek, aku dikejar-kejar hewan yang begitu sangat menakutkan, kemana harus aku pergi? Si kakek yang tua renta pun diam. Seraya dia mengarahkan ke sana, silahkan engkau naik. Dia balik itu, dia tahu itu arahnya, dia naik ke atas, kagak jumpa lagi. Terus akhirnya sang burung besar itu, burung naga, hampir saja mencaploknya. Di tengah badan yang sudah letih, akhirnya begitu sampai di atas bukit, ada sebuah tangan yang nampaknya datang menghampiri Malik bin Dinar. Ditariklah ia. Jatuhlah Malik bin Dinar karena tarikan tangan itu begitu sangat keras. Tangan kirinya menggapai Malik bin Dinar, namun tangan kanannya orang itu akhirnya mengusir hewan besar itu dengan tangan kanannya. Tersungkurlah Malik bin Dinar. Begitu dia sadar, siapa gerangan engkau yang menolongku? Aku adalah putrimu yang Allah cabut di saat umurku masih muda. Ini yang menjadi pertanyaan saat ini. Sejauh mana anak yang kita punya, titipan yang pernah Allah titipkan, untuk bisa kita jadikan sebagai penolong kita nanti di akhirat. Nih ibu-ibu kira-kira ngikutin ya. Balik lagi kepada kisah Umar bin Khattab. Ketika ada bapak yang mengaku bahwasanya anaknya durhaka, dipanggillah anaknya oleh Umar bin Khattab. Begitu dipanggil, ditanyalah oleh Umar bin Khattab kepada anak itu. Ditanya kepada anak itu, wahai fulan, apa yang telah engkau perbuat kepada bapakmu? Karena yang ngadu adalah bapaknya. Yang ngadu adalah bapaknya. Sebelum dijawab oleh Umar bin Khattab, sebelum dijawab oleh tu anak, kan Umar bilang, wahai fulan, engkau apain bapakmu?
Si anak akhirnya bertanya, "Ya Amiral Mu'minin, ma haqqul abna 'alal aba?" Si anak yang begitu sangat muda akhirnya bertanya, "Wahai khalifah, haknya orang tua yang aku tahu adalah birrul walidain terhadap anaknya." Dia bilang, sesungguhnya orang tua itu punya hak terhadap anaknya apa? Berbuat baik. Tapi yang saya tanyakan ini, wahai Amiral Mukminin, adakah hak seorang anak yang wajib dilakukan oleh bapak? Jadi dibalik dulu tuh, ya. Sebelum ngomongin tentang birrul walidain, si anak bertanya, sebenarnya anak itu ada hak gak sih yang harus ditunaikan oleh bapaknya? Ada, kata Umar bin Khattab. Apa ya Amirul Mukminin? Andaikan ada hak yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, antusammiyahu khairan. Yang pertama, ini lafaz Umar ini ngikutin lafaz dari baginda Rasulullah, ya. Yang pertama, antantaqiya ummahu wa antusammiyahu khairan wa antuaddibahu. Dia khitabnya itu kepada orang tuanya. Yang pertama adalah haknya anak kepada orang tuanya, harus yang dipilih adalah antantaqiya ummahu, dipilih ibunya dulu. Gimana kita mau mencetak anak yang baik kalau ibunya kurang baik? Gimana kita menciptakan anak yang saleh kalau ibunya masih dipertanyakan? Ini cikal bakalnya. Bagaimana kita melahirkan anak-anak yang patuh terhadap agama dan orang tua serta bangsa. Al-ummu madrasatun fa idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'ra. Ibu itu adalah bagaikan sekolah. Kalau dipersiapkan ibu itu dengan pendidikan yang bagus, maka sesungguhnya engkau telah membangun sekolah di rumah dengan kualitas yang bagus. Ini anak protes akhirnya, wahai Amirul Mukminin, aku gimana nggak jadi bagus? Ibuku itu adalah zanjiyah, tukhalituhal majusis. Wahai Amirul Mukminin, aku ini adalah anak seorang wanita hitam. Ya, zanjiyah itu adalah wanita hitam legam yang berasal dari negara Sudan Tengah. Ya. Aku ini adalah anak seorang ibu yang berkulit hitam, berasal dari Sudan, yang kesehariannya itu hidupnya bersama dengan orang Majusi. Jadi si anak ini ingin memberitahukan kepada Umar bin Khattab, aku begini lantaran aku punya ibu seperti ini. Kenapa ibunya? Ibunya itu sehari-hari hidupnya dengan orang Majusi, penyembah api. Karena ibunya salah, akhirnya itu anak dinamain dengan nama Ju'al. Apa itu Ju'al? Al-Hunfasa. Apa itu Hunfasa? Itu anak diberikan nama oleh ibunya. Ju'al itu sejenis hewan, hasyarat. Ibu pernah lihat nggak hewan yang suka terbang, yang sayapnya hitam, agak setengah bulat? Anaknya aja dinamain nama hewan, dan hewan itu banyak dibenci orang. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya, idza waladtumul aulad fa'abbidu. Jika lahir, jika engkau mendapatkan nikmat anak, maka siogianya anak itu diberikan nama yang baik. Fa'abbidu, entah itu namanya Abdullah, entah itu namanya Abdurrahman, entah itu namanya Abdurrahim. Karena kenapa? Dari nama itu akan muncul kebaikan-kebaikan. Dari nama itu akan muncul rasa pesimis orang tua dalam masa depannya. Itu satu. Ya, jadi dia ngadu sama Umar bin Khattab, sesungguhnya
dia durhaka lantaran ibunya tidak pernah mendidik, kalaupun mendidik dengan gaya-gaya majusi, memberikan nama dengan nama asal-asalan. Wa antusami khairan, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana ya Umar, aku dinamai dengan nama hewan yang dibenci banyak orang. Wa antu addibahu adaban hasana, dan hak seorang anak yang pertama ya dipilih ibunya dulu. Makanya dalam kriteria ibunya ini kan Rasulullah SAW sudah ngajarin, jangankan sebelum anak itu ada, sebelum nikah pun Rasulullah sudah mencatat kalau pilih pasangan yang bagus agamanya. Boleh engkau terkesima dengan harta dan kecantikan, boleh engkau terkesima dengan keturunan dan jabatan, tapi di antara yang itu yang lebih baik adalah yang paling belakang, yaitu agamanya. Ini yang kemudian banyak dipertanyakan orang. Kalau dulu Sa'id, ada namanya sahabat Nabi yang namanya Sa'id bin Al-Musayyab. Dia seorang tabi'in, derajatnya tinggi, tabi'in kibar. Dia punya seorang putri cantik, salihah dan bagus. Sa'id bin Al-Musayyab ini adalah seorang tabi'in generasi kedua setelah sahabat. Banyak daripada gubernur, wali kota datang ke rumahnya lantaran pengen punya menantu putrinya Sa'id bin Al-Musayyab. Gimana enggak mau terkesima, orang bapaknya adalah seorang alim besar, seorang muhaddits pembesar. Datang beruntunan dari gubernur ini, dari wali kota ini, dari banyak, semuanya ditolak sama Sa'id bin Al-Musayyab dengan tolakan yang halus. Karena kenapa? Orang yang benar-benar dekat hatinya dengan Allah akan terlepas hijab itu. Dia tahu mana yang terbaik untuk putrinya. Dipilih akhirnya muridnya sendiri. Kaget sang murid ketika ditawarkan oleh Sa'id Al-Musayyab, bagaimana aku bisa menikahi putrimu wahai Imam? Lantaran karena kenapa? Aku nggak enak, sudah banyak yang ngelamar dari para pembesar. Kenapa kok jatuhnya di aku? Akhirnya Sa'id Al-Musayyab pun menjawab, aku tidak memilih dunia, yang aku pilih adalah akhirat. Bayangin, sampai dinikahkan. Apa yang kau punya saat ini? Aku cuman punya baju perang. Cuman punya baju perang. Sama kayak Ali bin Abi Thalib. Ketika semua berbicara siapa yang akan menjadi istri suaminya Siti Fatimah, semua yang ada menawarkan diri, Rasulullah diam. Tapi tahukah ya, Rasulullah hanya berbicara kepada Abu Bakar, aku yang ingin dijadikan sebagai suaminya Fatimah adalah Ali. Ali saat itu berada di masjid. Sahabat Abu Bakar kemudian memanggilnya, mari datang ke Rasulullah. Rasulullah hanya minta, wahai Ali, aku tahu engkau nggak punya apa-apa. Wahai Ali, aku tahu keuntunganmu dunia itu sedikit. Ketika diprotes sama putrinya Fatimah, kenapa kok yang dipilih Ali? Wahai Fatimah, innahu sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Ali, engkau lihat dia begitu tidak punya apa-apa, tapi ketahuilah di mata Allah Ali itu derajatnya tinggi, penghulu di dunia dan penghulu di akhirat. Ini yang kemudian diikuti oleh Sa'id bin Al-Musayyab. Dia lebih memilih akhirat dibandingkan dunia. Itu murid ya, muridnya Sa'id bin Al-Musayyab setiap harinya puasa. Pasca diakadkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, pulang dia. Kenapa? Mau berbuka puasa. Anaknya, putrinya Sa'id bin Al-Musayyab dihantar.
Setelah sholat isya dihantar oleh bapaknya Sa'id bin Al-Musayyab sambil kemudian berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, kok datang ke rumah? Panggil aja saya. Nggak usah, kamu kan tadi siang saya udah nikahkan ya. Malam ini kamu sudah halal dengan putriku. Aku takut ya, kalau sudah akad tidak tinggal serumah aku dianggap zalim, dan itu sangat aku jauhi. Dikasih putrinya, dikasih duit buat hidup sederhananya ya. Ini yang kemudian. Yang kedua, berikanlah nama yang baik. Yang pertama kan tadi ya, ibunya dulu harus tahu. Ibunya dulu harus benar-benar tahu betul prioritas terhadap pendidikan anaknya. Zaman sekarang, Bu, aduh ya Allah, ketika teknologi sudah semakin lama semakin canggih. Teknologi itu kan dua mata uang yang sangat menggiurkan dan sangat menyedihkan. Kalau kita terlena akhirnya dengan teknologi itu, anak-anak kita terbawa dan jauh dari ajaran agama. Kalau kita pandai untuk menggunakan, bisa jadi orang pinter ya. Cuman anak-anak yang masih bunda belia itu harus perlu dengan bimbingan ya. Ibunya dipilih yang bagus, namanya dipilih yang bagus, wa'adibhu. Dan yang ketiga adalah engkau berikan adab kepada anak-anakmu. Makanya di kita itu ada tradisi yang namanya 7 bulanin. Di kisah ada tradisi sebagian 4 bulan. Loh, untuk apa bisa ada seperti itu? Ada orang yang bisa menjawab, itu kan sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang Allah berikan dari nikmat. Bahkan dikatakan, jangankan kita, orang tua yang melihat anaknya di dalam perut, banyak yang kemudian mengamalkan ibunya membaca surat-surat, diantaranya adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Para ulama menganjurkan hal seperti itu, seraya meminta sambil memegang perutnya, ya Allah, dengan pembacaan surat Yusuf ini mudah-mudahan anakku seperti Nabi Yusuf. Bukan hanya ibunya, bapaknya pun harus melafazkan hal yang sama. Membaca surat Maryam dengan meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak yang dikandung istriku sama seperti Siti Maryam dalam ibadahnya. Siti Maryam bukan sembarang orang. Dia bukan nabi, tapi namanya dicatat dalam Al-Quran, dan itu menandakan tinggi derajatnya. Penelitian akhirnya kemudian membuka dan menyingkap, sesungguhnya doa-doa yang pernah dipanjatkan orang tua itu akhirnya bisa secara penelitian. Berapa banyak tawaran ketika musik-musik itu kemudian dijadikan sebuah sandaran. Ketika bayi di dalam perut, setelah musik-musik itu, maka akan ada sinkronisasi antara musik dengan anak. Tapi kan Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah mengajarkan, doakanlah anakmu, peganglah anakmu. Bukankah ketika lahir itu anak menjelang lahir, Rasulullah yang mengadzani Hasan dan Al-Husain. Anak, siapapun boleh bilang itu anak masih kecil, kenapa kok harus diadzankan? Itu adalah pendidikan awal. Karena kenapa? Supaya yang masuk ke dalam telinganya adalah lafaz Allah. Berapa banyak orang mengalami anaknya sering sawan. Berapa banyak orang, itu kan khurafat. Padahal itu yang namanya doa, itu sebagai sebuah penjagaan. Orang tua yang tahu betul anaknya mau dikemanain, maka dia akan jaga itu dengan doa-doa yang begitu sangat banyak. Rasulullah yang ngadanin kuping kanan, Rasulullah yang ngikomatin kuping kiri. Itu adalah sebuah amalan. Sesungguhnya kita punya anak, dan anak itu yang jaga adalah orang tuanya. Bahkan bukan hanya itu, dulu waktu saya masih kecil ya, masih sebelum SD, bapak ibu saya itu punya kebiasaan sebelum azan
15 menit anak itu harus di rumah. Entah 15 menit, entah 10 menit, itu udah sampai rumah. Menjelang azan 5 menit, tutup pintu. Saya bilang sama bapak saya, kenapa sih ditutup pintu masih mau main? Jangan. Saya waktu itu gak ngerti. Bapak saya cuma bilang, menjelang maghrib itu banyak setan berkeliaran. Ternyata begitu saya besar dan pelajari, itu ajaran Rasulullah SAW. Ada hadisnya itu. Jika datang waktu tenggelamnya matahari menjelang maghrib, fa inna syayatina muntashirah, sesungguhnya syaitan-syaitan itu Allah tebarkan. Fa aghliqu babakum, maka tutuplah olehmu rumahmu. Supaya kenapa? Supaya setan itu nggak bisa masuk. Loh, Ustadz, yang namanya setan kan bisa ada di mana aja. Ini sabda Rasulullah. Rasulullah tahu betul hakikat kegaiban. Sesungguhnya ketika engkau aku berikan ini, engkau mau ngamalin terserah, engkau nggak mau ngamalin juga terserah. Ala kulli hal engkau akan lihat, andaikan engkau buka itu pintu selebar-lebarnya, maka rumahmu akan terisi oleh syaitan-syaitan yang gentayangan. Jadi, saya buka terus nggak kenapa-napa, ya itu urusan lain. Masalah ente percaya atau kagak, nggak ada urusan gitu ya. Sampai hal seperti itu, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW terkait dengan anak-anak, ada orang Yahudi itu bertanya, ya Rasulullah, engkau suka mencium cucumu ya? Iya. Kenapa ya Rasulullah? Awa amlik, bukankah kalau memang engkau tidak mempunyai rasa kasih sayang, aku akan mencabut rasa kasih sayangmu darimu. Mau enggak begitu? Artinya Rasulullah mengajarkan kepada orang Yahudi sesungguhnya bersikap baik terhadap anak, menyayanginya. Bahkan Rasulullah mengatakan, sering-seringlah engkau berkata, ana uhibbuka, saya suka samamu wahai cucunya. Rasulullah ketika Hasan digendong, Allahumma fa inni uhibbuhu fa ahibbahu man ahabbahu. Ya Allah, aku sangat mencintai cucuku ini Hasan. Fa ahibbahu, ya Allah, cintailah cucuku ini. Wa ahibba man ahabbahu, dan cintailah orang yang mencintai cucuku ini. Terkait dalam hal ini, sehingga wajar ketika ungkapan rasa suka terhadap anak itu tidak sungguh berlebihan. Terkadang kan di antara anak ada tuh, di antara mereka ada yang lebih pintar, masing-masing kan punya sikap berbeda. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih cerdik, ada yang sosial, ada yang macam-macam itu anak. Tentu di antara itu mana yang harus dicintai? Saya yakin setiap orang tua semuanya dicintai, tapi ada di antara yang dicintai itu sesuatu yang berlebih. Betul enggak? Kayak kisahnya Nu'man. Rasulullah SAW didatangi oleh sahabatnya yang namanya Nu'man. Ya Rasulullah, aku minta keberkahan darimu. Apa? Aku barusan ngasih hadiah kepada putraku. Apa engkau kasih hadiah? Ini ya Rasulullah, ditunjukin. Akhirnya apa yang dijawab oleh Rasulullah? Engkau terhadap anak ini engkau kasihkan hadiah, anak yang lainnya juga enggak ya Rasulullah, karena saya suka sama anak yang satu ini dibandingkan yang lain, maka aku berikan haknya kepada dia lebih banyak. Sama kayak Sayyidina Abu Bakar ngasih hadiah kepada Siti Aisyah, lantaran Siti Aisyah dinilai lebih cerdas dibandingkan putri-putrinya yang lain Abu Bakar. Rasulullah sabdakan, irji'ahu, balikin.
Ini menandakan, para fuqaha menandakan bahwasanya ya, keadilan itu harus ditegakkan terhadap anak-anaknya. Walaupun para fuqaha mengatakan itu sunnah, namun alangkah lebih baiknya berbuat adil sesuai dengan ya komposisi terhadap anak-anaknya. Lihat kepada sebuah batasan umur anak yang ibu dan bapak sering dengar. Muruhum bis salati idza balaghu sab'a. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintah. Wadribuhum idza balaghu 10. Dan pukullah anakmu itu jika dia enggak mau sholat ketika umurnya 10 tahun. Orang mungkin nanti akan berpikir yang buruk, idrib itu kan mukul. Berarti pakai tangan dong? Bukan. Rasulullah melafazkan wadribuhum, dan pukullah anak itu kalau kagak mau sholat di saat umur 10 tahun. Kata-kata pukul, idrib dalam bahasa Arab bisa bermakna ganda. Makanya para fuqaha mengatakan itu sangat kondisional. Ketika engkau perintahkan anakmu di umur 7 tahun untuk sholat, namun ketika di umur 10 tahun, berikan padanya pelajaran yang membuat dia jera. Bukan dengan pukulan tangan. Karena Rasulullah tidak pernah memukul. Rasulullah tidak pernah memberikan sesuatu keras terhadap sahabat-sahabatnya ataupun yang tunduk kepadanya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang selalu sehari-harinya bersama Rasulullah, ketika disuruh untuk pergi membeli sesuatu, Anas, silahkan beli ini untukku, 2 jam sampai 3 jam gak balik-balik. Disuruh sama Nabi gak balik-balik, sampai akhirnya Rasulullah pun penasaran, disamperin itu sahabat Anas, masih kecil ya, ditepok sama Nabi. Dikaget, ya Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah marah? Enggak marah. Apakah Rasulullah mukul? Enggak mukul. Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin falam yaqul qattun alayya. Aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 tahun. Sama sekali Nabi itu enggak pernah bilang, halla fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan ini? Lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan? Enggak pernah Nabi. Cuman ditepok sama Nabi, dianya udah ketakutan. Nabi enggak bilang apa-apa. Sini datang, baru datang. Gitu ya. Makanya kata-kata mukul sekarang kita banyak di berbagai sekolah ya, yang kemudian gurunya diadukan lantaran memukul muridnya segala macam. Ya. Seharusnya ini tidak sampai dalam pengadilan. Ya, karena kenapa? Kalau udah di sekolah serahkan sama sekolah gitu loh. Karena kenapa? Guru yang tahu bagaimana menyelesaikan itu. Namun asas tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang namanya iqab itu bersifat kondisional. Apa yang membuat dia jera? Kalau dia megang HP, maka ambil HP-nya. Kalau dia tetap bandal, maka berikan pelajaran yang membuat dia itu akan menjadi jera. Kan banyak tekniknya, maksud saya begitu ya. Dan yang selanjutnya, gerangan apa yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang yang memiliki kelebihan? Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, dia ini terkenal cerdas. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, itu orang-orang Madinah bilang, ya Rasulullah, kita punya anak muda umurnya 11 tahun, jenius. Siapa gerangan? Zaid bin Thabit. Engkau datang ya Rasulullah, wahyu yang baru turun 17 surat semuanya di luar kepala. Akhirnya sama Nabi gimana? Dicari itu. Jadi terhadap murid-murid yang punya kelebihan, berikan dia kesempatan. Dicari, mana Zaid? Sini Zaid, ya.
Ngobrol akhirnya Rasulullah. Engkau pandai menulis? Ya. Engkau pandai membaca? Iya ya Rasulullah. Engkau sudah hafal 17 surat? Sudah ya Rasulullah. Yang turun barusan sudah saya hafal. Akhirnya sama Nabi bilang begini, dikasih kepercayaan, wahai Zaid, engkau saat ini aku suruh belajar Ibrani, bahasa Yahudi. Karena Rasulullah selalu menulis surat kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia punya bahasa Ibrani. Engkau pelajarin bahasa Ibrani. Supaya kenapa? Engkau jadi sekretaris aku. Dia belajar bahasa Ibrani, cuman belajar 2 minggu. Bahasanya Yahudi belajar cuman 2 minggu, lancar. Pulang dia kepada Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Sekarang belajar bahasa Suryani, bahasanya orang-orang Damaskus. 2 minggu selesai. Masya Allah ya. Akhirnya dia jadi sekretarisnya Rasulullah SAW, naik derajatnya, dijadikan sebagai penulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhadap murid-murid yang punya bakat ya, berharap kepada orang tuanya, berikan kesempatan dia untuk berkembang ya. Berikan kesempatan dia untuk meraih yang sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Ini yang bisa saya berikan sedikit, namun nanti kita kembangkan dalam bentuk diskusi gitu ya. Silakan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Dr. Kiai Muhammad Adnan LCMA, sudah luar biasa memaparkan gimana cara baginda Rasul mendidik anak-anaknya ataupun para sahabat-sahabat Rasul dalam mendidik anak maupun mendidik istrinya. Silahkan ayah atau bunda atau mungkin ustadz dan ustazahnya juga mau bertanya kepada Kiai Adnan, dipersilahkan dengan segala hormat. Bunda, silakan mau bertanya Bunda. Ya samperin dah ini mah dah. Bunda ada yang mau bertanya? Bundanya bisa kesini mungkin, maaf Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama semoga Allah selalu jaga Ustadz dan juga kepala sekolah Al-Mardiah dan guru-gurunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tadi yang tentang orang tua yang durhaka kepada anak ya Ustadz. Saya ingin bertanya, jika kita pada masa kecil itu mengalami perceraian orang tua, kemudian di masa kita dewasa ayah kita itu sakit dan menjadi tanggung jawab kita. Namun saat itu juga ada perasaan mungkin masih membenci ya Ustadz karena ditinggal. Bagaimana Ustadz gitu? Dan di lain sisi ketika kita merawat orang tua kita yang ayah, ada sisi kecemburuan daripada ibu. Bagaimana si anak ini harus bersikap, karena jujur saja tidak bisa memilih gitu kan, tidak bisa memilih mana yang lebih dicintai. Keduanya lebih kita cintai, tapi di satu sisi juga ada perasaan masa kecil yang ditinggal oleh orang tua laki-laki. Itu bagaimana menghadapinya Ustadz? Terima kasih. Ibunya ibu kandung? Ibunya ibu kandung, ayahnya ayah kandung. Ibunya membenci lantaran? Cemburu Karena lantaran? Kita merawat ayah kita. Nah, ibu merasa cemburu karena kok anak-anak
saat ini lebih memperhatikan ayahnya yang sedang sakit. Nah, bagaimana sikap anak gitu ketika di satu sisi ingin berbakti kepada orang tua yang sedang sakit, tapi di sisi lain ada juga perasaan seperti cemburu ibu ya kepada perlakuan anak-anak kepada si ayah ini gitu. Bagaimana menghadapinya Ustadz? Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain biar sekalian. Gak apa-apa, pertanyaannya bebas. Ini diskusi, ruang diskusi aja. Silakan, ada lagi mungkin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mira. Saya nenek dari cucu saya. Kebetulan cucu saya dinas di Balikpapan, jadi saya wakil. Pak Ustadz, jazakallah khair dengan ceramahnya. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, pada zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kurang baik, bahkan tidak baik ya Pak Ustadz. Kadangkala apa yang harus kita sebutkan? Kalau kita menyebutkan astagfirullah itu kan kita maaf untuk diri kita ya Pak Ustadz. Dan kalau nastagfirullah itu untuk semua manusia. Atau kita sebutkan lillahi, innalillahi. Sekarang yang mana yang tepat harus kita ucapkan? Kalau lihat perbuatan sekarang ada hal-hal yang kurang baik ya Pak Ustadz ya. Ya nggak usah saya sebutkan yang sekarang lagi viral, bla bla bla, artis yang bla bla bla. Di situ mengucap Masya Allah, itu apa yang harus kita ucapkan dengan lihat perlakuan mereka. Saya kira begitu. Makasih. Sekali lagi jazakallah khair. Silakan, yang lain lagi nggak apa-apa. Nah itu banyak tuh kan, kalau udah di ini banyak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Saya Bunda Velma Renata dari kelas 5 Anas. Ustadz, saya mau tanya mengenai pemberian nama barusan ya. Gak jelas. Mengenai pemberian nama kepada anak. Kebetulan saya memberi nama anak tidak berdasarkan dari Al-Quran atau apa. Tapi saya mengambil nama dari satu sosok yang kebetulan dia itu adalah sosok yang menurut saya ceritanya pandai, berilmu lah. Salah nggak Ustadz kalau saya memberi nama anak dengan harapan anak saya bisa seperti sosok tersebut, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Yang pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Dan Allah telah tetapkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini maka kasus yang terjadi pada soal pertama adalah seorang anak harus menempati posisi imbang. Di satu sisi misalnya ya, karena dua-duanya ibu kandung, kalau orang kita bilang ya, orang tua itu kan keramat. Ya, kalau bahasa orang tua, hati-hati, orang tua itu keramat gitu ya. Bila ada salah satu yang nampaknya memiliki sifat yang kurang, disitulah dituntut kearifan dan kebijakan seorang anak. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Saya dulu pernah dipesenin ya sama nenek saya, kalau orang tua udah nyuruh jangan pakai dibantah. Ente sedikit bantah, berkah ente kurang. Karena kenapa? Allah telah berfirman, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ah. Makanya ya seorang anak dituntut juga harus bijak dalam hal ini. Ketika salah satunya
memiliki sifat yang kurang, maka tutupilah kekurangannya. Kalau memang satu yang sakit, yang satu sehat, ya, dianggap semuanya itu adalah sama. Bukan main pesan Allah kepada Azar untuk selalu kalau urusan dunia, andaikan ibu kita beda akidah, tetap harus berbaik hati selama urusan dunia, kecuali terkait dengan ibadah kepada Allah, itu tidak ada kata tawar menawar. Seorang bapak jika menjodohkan anaknya dengan cara paksa, boleh-boleh aja, tapi dengan satu syarat. Kenapa? Kufu. Anaknya itu harus sederajat dan setimpal dengan calon pasangannya. Kalau sampai ada orang tua menikahkan anaknya bukan yang sebanding, ya, bukan yang sebanding, dalam syariat itu ada namanya kafaah. Kafaah itu kecocokan. Kalau anak putrinya baik dinikahi dengan orang tidak baik demi untuk membayar hutang, berarti kan dia tidak kufu. Anaknya dijodohkan dengan orang yang tidak pantas gitu loh. Disitulah kemudian si anak berhak menolak. Karena kenapa? Itu untuk masa depannya. Dan dalam hal seperti ini, menolak sesuatu yang berbau maksiat dibolehkan dalam syariat. Makanya kalau dalam kasus pertama tadi, saya berharap anak-anaknya bisa duduk bareng gitu ya, untuk saling bercengkrama dan untuk berkomunikasi dengan cara yang baik. Saya terkadang suka mikir gitu ya, untung masih ada orang tua. Artinya apa? Kita masih bisa meraih surga kita, karena surga kita ada di orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, bagaimana kita mencari ridhonya? Kalau kekurangan-kekurangan manusiawi, saya pikir itu bisa dihadapi dengan cara kekeluargaan gitu ya. Yang terpenting kalau mereka masih hidup, berbaktilah, minta ridhonya. Kalau suami istri, Abu Darda, ini saya sering ungkapin, Abu Darda itu bilang terus sama istrinya, idza ra'aitini ghadabtu faraddini. Andaikan aku suamimu sering marah-marah ke kamu, ya, aku minta ridhonya. Karena kenapa? Orang kalau dimarahin kagak ridho kan jadinya dosa. Ya. Wa idza ra'aituki ghadabti radituka. Andaikan aku melihat engkau marah-marah kepadaku, aku udah ikhlasin. Saking kenapa, Bu? Hati itu bersih. Ya, Rasulullah pernah 3 kali bilang sama sahabat Umar, yang masuk ke masjid ini engkau lihat nanti dia itu ahli surga. Dilihat. Besoknya yang masuk masjid ini adalah ahli surga, dilihat orang itu lagi. Yang ketiga, yang masuk orang saat ini wahai Umar, dia adalah ahli surga, dilihat dia lagi. 3 hari Umar nginep di rumah itu. Ngapain ini orang? Kok sampai dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Nginep, dia cuma sholat fardu biasa, sholat sunnah biasa, rawatib biasa, nggak ada yang berlebih. Sampai akhirnya setelah 3 hari pulang, wahai fulan, Allah melebihkan engkau penghuni surga. Apa gerangan amalanmu yang baik sehingga Rasulullah menjamin engkau masuk surga? Wahai Umar, setiap sebelum tidur, aku doa sama Allah, ya Allah, yang hari ini kagak redha sama aku maafin. Yang hari ini marahan sama aku maafin. Yang hari ini orang meminta berbuat zalim kepada aku maafin. Supaya kenapa? Hatiku bersih dalam menghadap tidur dan beristirahat. Cuman itu kelebihannya, mencoba ikhlas dan berhati besar. Gitu ya. Mungkin nanti bisa diamalkan. Kalau yang kedua, ya, apa yang dilafazkan ketika melihat banyak kemaksiatan bertebaran, ya, cukup yang paling gampang adalah na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, kami semua berlindung dari kejahatan yang bertebaran. Itu cukup, ya. Kalaupun ibu mau istighfar nggak apa-apa, ya. Yang penting minta. Andaikan nggak mau untuk, kalau na'udzu kan udah kami, gitu ya. Jangan lupa nanti setiap sholat sebanyak-banyaknya kita doain untuk diri kita juga, untuk orang lain juga. Nggak rugi doain orang lain.
Ya, setiap kita doain orang lain, malaikat menjawab walaka mithal, engkau akan mendapatkan yang setimpal sebagaimana saudaramu yang engkau doakan. Jadi nggak rugi itu doain orang lain. Ya. Terus yang selanjutnya nama. Ulama itu punya tradisi dan tradisi itu baik. Apa? Al-fa'lu al-hasanu. Ya, rasa optimis. Makanya Nabi bilang tadi berikan nama yang baik. Karena kenapa? Dari nama yang baik itu akan terpatri dalam jiwanya. Jika kita merasa mempunyai rasa optimis terhadap nama itu, tentunya ini sebagai sebuah usaha. Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi orang yang aku inginkan. Dulu ada punya orang tradisi ketika bayi lahir itu naruh duit di kepalanya. Jadi bantalnya diselipin duit kertas. Kenapa ini? Berharap sama Allah mudah-mudahan rizkinya lancar tuh. Ya. Jadi berharap yang baik. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku itu tergantung sangkaanku, seandainya hambaku. Hambaku optimis aku kasih. Hambaku pesimis aku larang. Kalau dia nyangka aku ini dekat, aku lebih dekat dari urat nadinya tuh. Ya. Jadi jangan pernah kita ya, itu khurafat, kagak. Ya, apapun yang kita lakukan, yang penting intinya minta sama Allah. Ya Allah, ya, yang namanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ini kan Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Dia itu pinter lantaran berkatnya doa Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Itu dipeluk. Salaman terus dipeluk gitu loh. Meluknya bukan sembarang meluk. Dipelukan itu Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan dia seorang yang faqih. Ya. Akhirnya berkat doa Nabi itu dia jadi ahli tafsir. Kita pun begitu, Bu. Kalau Nabi begitu, peluk anak, doain. Ya, doain. Yang namanya doa nggak pernah Allah nggak kabulin. Doa yang kita lantunin nggak pernah Allah kabulin. Ada 3 yang Allah berikan. Ini berdasarkan sabda Nabi. Pertama, doa itu dikabulkan. Kedua, doanya itu disimpan di sisi Allah. Nanti dikasih ketika yaumul hisab. Enakan mana coba? Disimpan atau duluan? Dan yang ketiga, doa yang kau lantunkan itu, yang kau harapkan Allah ganti, engkau tercegah dari musibah. Doanya nggak dikasih, tapi dikasih kesehatan, gitu loh. Sekarang kalau mau pikir-pikir, lebih enak mana? Punya mobil kakinya pincang atau nggak punya mobil sehat walafiat? Enakan sehat walafiat. Makanya Rasulullah bersabda, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apa, orang itu akan sadar bahwasanya dunia dan seisinya tidak akan senilai dengan kesehatan yang kita punya. Ya. Intinya berharaplah penuh pada Allah dengan yang baik-baik supaya Allah kasih juga yang baik-baik. Ya. Silakan kalau ada lagi. Silakan Bunda, jika ingin bertanya. Yang di belakang mungkin yang di pojokan. Yang di pojokan mau nanya. Bunda bisa maju, maaf. Nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Adnan. Saya Ibu Habibi dari kelas 1. Ya, deketin, Bu. Yang ingin saya tanyakan, gimana caranya menghadapi anak yang baru balik, ya baru mens atau yang baru balik gitu. Kadang kalau dibilangin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadinya emaknya emosi. Gimana caranya kita menghadapi anak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi Bunda. Nah, silakan maju Bunda. Kayaknya di pojokan banyak inspirasi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana caranya supaya anak bisa menghargai waktu sama tanggung jawab sama pelajarannya dia sendiri. Misalnya waktu sholat, saya nggak harus ngasih instruksi dulu. Adek, udah sholat? Belum, sholat dong. Misalnya, gimana caranya gitu? Saya setiap hari harus melakukan itu berulang-ulang setiap hari. Gimana caranya? Dengan cara ini sudah saya coba, masih belum berhasil juga gitu. Supaya dia punya rasa tanggung jawab, itu aja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya ada satu cita-cita ya, yang insya Allah bijabah. Saya setiap hari berdoa supaya anak saya tuh tiga-tiga, saya punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama sekarang sedang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman. Insya Allah dia akan ambil ilmu hadis ya, tafsir hadis insya Allah. Kedua juga ada di pesantren Al Hasan. Yang ketiga insya Allah anak saya yang sekolah di sini juga insya Allah saya mau daftarkan di pesantren juga. Cita-cita saya tuh mudah-mudahan mereka menjadi penghafal Quran dan mutqin insya Allah gitu. Dan saya mohon doa yang insya Allah bisa mustajab. Semoga cita-cita saya itu ketiga anak saya bisa menjadi penghafal Quran gitu Ustaz. Doanya ya. Jadi minta doa untuk supaya anak-anak saya jadi penghafal Quran dan mutqin gitu. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai dijawab pertanyaannya. Iya, ini terkait dengan yang pertama, bagaimana menghadapi anak-anak yang ketika mencapai umur baligh. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan sesungguhnya setiap anak itu ada umur yang berbeda. Ya, ada menjelang umur sekian, ada tekniknya. Salah satunya pernah Nabi itu kan istrinya Siti Aisyah masih muda, ya, masih muda. Artinya masih sering berteman dengan teman-temannya. Karena kan antara Nabi dengan Siti Aisyah kan cukup jauh. Ya. Tapi terhadap kesenangan Siti Aisyah Rasulullah tetap memberikan. Bahkan dalam salah satu kisah hadisnya itu, ya, Siti Aisyah itu suka dengan sejenis boneka ya. Walaupun sudah berumur tapi jenisnya sukanya boneka. Itu Nabi beliin, ya. Dalam salah satu kisah itu dikasih. Karena kenapa? Dia nggak sendiri sama teman-temannya. Artinya bagaimana menyikapi ya, apa yang ibu rasakan juga sama dengan yang saya rasakan. Maka yang harus dipilih adalah memasukkan kepada sang anak yang sudah beranjak umur dewasa dengan waktu yang sangat tepat. Jangan ketika dia sedang datang bulan. Kalau wanita datang bulan kan agak temperamen, agak cepat marah, agak cepat ini gitu ya. Pilih waktu yang kira-kira tepat, entah itu lagi makan, ya, lagi makan bareng kan bisa. Yuk diajak orang tuanya makan di luar, kan itu santai. Ya. Ketika santai, sama ketika Nabi dalam sebuah tempat makan ada anak kecil makan di samping Nabi. Ya. Ketika lagi mau makan, itu kan lagi suasana enak, mau makan, makanan enak semua. Apa pesan Nabi? Samillah. Jangan lupa kalau mau makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan.
Wa kul mimma yalik, ambilnya jangan banyak-banyak, yang ada di situ lu abisin dulu. Itu kan lagi momennya tuh lagi bagus gitu loh. Kalau lagi momennya lagi bagus, pas. Nah, terus yang diajarkan Nabi adalah anggap dia itu punya martabat. Ya, itu menjelang dewasa dia sedang mencari jati dirinya. Rasulullah SAW nggak pernah nyepelein orang, sampai anak kecil. Sampai anak kecil Rasulullah nggak pernah nyepelein. Dalam salah satu kisahnya, Rasulullah lagi duduk di Masjid Nabawi. Sebelah kanan Nabi ada anak kecil, anak muda. Sebelah kiri Nabi ada orang tua. Nabi lagi dikasih qadhan min ma, secangkir air gede gitu loh, tempat minumnya itu gede. Nabi minum. Begitu Nabi minum, kan Nabi nggak bisa minum sendirian. Biasanya makanan yang dikasih Nabi itu selalu dibagi-bagi, nggak pernah minum sendiri. Karena kenapa? Wadahnya gede. Begitu selesai diminum, kalau ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, Nabi itu mendahulukan yang sebelah kanan. Sekarang posisinya di sebelah kanan anak muda, di sebelah kiri ada sesepuh. Nabi tetap mendahulukan yang kanan, walaupun di sisinya adalah anak muda. Tapi dengan sopannya Nabi bilang, wahai anak muda, engkau berada di sisi kanan, aku mendahulukanmu, cuman aku minta izin. Apa izinnya Rasulullah? Boleh enggak air ini aku dahulukan kepada kiri, karena kiri lebih tua. Jadi keberadaan anak itu dianggap oleh Rasulullah supaya dia punya jati diri. Oh, aku dianggap oleh Rasulullah. Padahal kan kalau Rasulullah punya mau, lu anak kecil, ini kasih yang tua. Tapi kan enggak. Nabi enggak nyepelein sama sekali anak kecil. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan ini, tapi Nabi izin. Maukah engkau izinkan kalau air ini aku bagi duluan sebelah kiri orang tua? Si anak kecil jawab, kalau masalah minuman saya nggak mau berbagi ya Rasulullah. Karena kenapa? Aku ingin mendapatkan keberkahan dari air itu yang telah engkau minum. Tuh. Jadi nggak mau dia, nggak mau kalau urusan minum, karena ini bekas mulutnya Nabi, saya mau duluan, gitu ya, dapat berkahnya. Akhirnya kenapa? Rasulullah kasih. Tuh. Ya, artinya kita harus memberikan penghargaan walaupun dia itu lebih kecil. Ya. Tahu waktunya kapan, tahu waktunya yang terbaik supaya masuk bisa pelan gitu ya. Makanya dalam masalah pendidikan itu diserahkan pada orang tuanya, mana yang lebih tepat. Yang penting saya ada ibu-ibu ya bilang ke saya, Ustadz, anak saya jarang sholat, capek saya. Kalau sholat harus dipaksa, kalau nggak diinin kagak sholat, banyakan kagak sholatnya. Saya bilang, ibu kalau capek mendingan angkat doa aja, minta sama Allah biar Allah yang gerakin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku yang selalu menegakkan sholat, juga keturunanku. Ya Allah, terimalah doa ini. Itu doa dibaca terus-terusan nama ibu itu ya, non-stop dibaca itu setelah sholat. Itu anak akhirnya Allah sadarin itu ya. Jangan sekali-kali menyalahkan anak, karena kenapa? Dia itu fa innal walada mir'atu abihi, sesungguhnya anak itu adalah cermin orang tuanya ya. Itu yang saya bisa berikan. Dan yang kedua, gimana untuk bisa menjadikan anak mandiri ya, sulit ya, untuk bisa menjadikan anak mandiri itu kecuali dengan kemauan sendiri ya. Orang tua, Bu ya, saya sendiri sampai saat ini selalu nggak pernah lepas dalam doa saya untuk anak-anak. Karena kenapa? Karena cuma bisa Allah yang gerakin ya. Makanya yang paling gampang buat misalnya anaknya untuk PR atau segala macam, ini tugas berat ibu biasanya di rumah dan orang tuanya. Rasulullah SAW makanya melafazkan contoh yang sederhana adalah muru sibyanakum bis-salati inda umrihim sab'a. Perintahkanlah anak salat itu ketika umur 7 tahun. Perintah berarti gimana?
Kalau namanya perintah dia perlu qudwah, Bu. Qudwah itu apa? Contoh. Kalau dia males sholatnya bareng. Sholatnya bareng, pokoknya kamu nggak boleh sholat kecuali dengan ibu misalnya, kecuali dengan kakak, diajak bareng. Kalau diajak bareng, ya, diajak bareng terus, dan itu nggak bisa sekali, nggak bisa sekali. Anak saya dulu sholatnya susah, bukan yang ini nih. Ada satu lagi dulu masih kecil yang perempuan, maunya sendiri kalau enggak. Tapi kalau giliran ada saya, pokoknya sholatnya bareng, nggak boleh sendiri. Jadi saya latih itu, pokoknya nggak boleh sholat sendiri, harus bareng. Karena harus bareng, akhirnya dia kebiasaan. Ya, kebiasaan terus. Karena kenapa? Yang namanya didik anak harus ada capeknya, nggak ada yang nggak gratis, gitu ya. Harus terus. Makanya nanti kan katanya Ustaz bilang ada pesantren ya nanti ya. Nah, mudah-mudahan apa gini khusus masalah tahfidz. Ya, udah gitu nggak jauh lagi ya. Ya. Karena kenapa? Dicoba untuk bisa dengan sering membaca Al-Quran itu nanti Allah bisa sadarkan gitu ya, Allah bisa sadarkan. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya lupa saya. Doa mustajab untuk anaknya ya yang tahfiz dan mutqin. Anaknya yang mau hafiz ya. Masya Allah ya, saya beberapa kali punya teman penghafal Al-Quran. Setiap saya belajar ya, saya punya teman ada dari Turki, ada dari Mauritania, iya, ada dari Afghanistan. Itu pengalaman hidup saya itu. S1, S2, S3, masing-masing program itu ada teman penghafal Al-Quran ya. Orang yang biasa menghafal Al-Quran cepat, punya hafalannya, maka dia akan mudah untuk belajar ya, akan mudah untuk belajar. Landasannya Quran yang setebal itu aja gampang, apalagi cuma pelajaran. Dan hampir semua yang teman saya menghafal Al-Quran itu sama pelajaran nggak berat. Bahkan banyak di antara mereka itu sekali baca hafal. Karena kenapa? Hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, Bu, timbang baca selesai. Kalau ngafal cepat. Karena kenapa? Dia langsung berhubungan dengan cahaya Allah. Kalau dia berhubungan dengan cahaya Allah, apalagi dia kan terus-terusan. Ya, apalagi terus-terusan, baca terus, itu pahalanya udah nggak kehitung itu. Nah, semakin dibaca akan semakin bening hati itu. Semakin bening hati itu, maka yang lainnya dianggap gampang. Ya. Makanya ada sebuah doa yang banyak dan sering kita hafal. Itu kan ada, Bu, doa yang sering dibaca anak-anak setelah baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikan aku kasih-Mu dengan Quran ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wahudan. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu yang paling gampang. Misalnya ibu khususkan Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu yang tiga ya. Kalau yang tadi kan udah hafal tuh ya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikan aku rizki pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, ya Allah berikan aku rizki berupa menjaga hafalannya para rasul.
Dan Allah berikan, ya Allah berikan aku kepadaku ilhamnya para malaikat. Coba ya, ya Allah berikan kepadaku pemahaman para nabi, hafalannya para rasul, dan ilhamnya para malaikat. 3 langsung dibabat. Yang kalau doa Bu sebenarnya apa aja, yang penting itu istiqomahnya ya, yang penting istiqomahnya, pelan dikit tapi terus-terusan, itu lebih bagus. Khairul amali ma qalla wa dawam, sebaik-baiknya amalan adalah yang sedikit tapi berkesinambungan ya. Itu cukup singkat dari saya. Gimana lagi Ustaz? Bunda silakan, ada yang mau bertanya kembali? Sesi terakhir ya Bunda. Ada? Bapaknya mungkin, ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Dalam kondisi saat ini Pak Kiai, mungkin kondisi orang tua itu kan berbeda-beda, mungkin dengan kesibukan, terus juga ada yang memang tidak punya waktu lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam hal mendidik anak Pak Kiai, dalam hal mendidik anak, ada sebagian orang tua yang mungkin menyerahkan ke lembaga pendidikan atau orang tua, ada juga yang memang dia sendiri ingin mengajarkan secara langsung. Nah, dalam hal ini apakah kadar atau bobotnya itu sama dari sisi orang tua, kebaikan yang didapat oleh orang tua dalam mendidik anak? Nah, kemudian yang kedua, kita tahu mungkin setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut kita kadang-kala kita maknai sebagai doa Pak Kiai. Nah, terhadap anak-anak ini seringkali mungkin karena orang tua capek, mungkin juga ada masalah, sehingga kadangkala kita keceplosan keluar kata-kata kasar misalnya Pak Kiai. Nah, kemudian setelah keluar, terlanjur keluar diucapkan, kemudian kita baru menyadari, kita khawatir kalau itu kemudian diaminkan oleh malaikat dan menjadi doa. Nah, itu bagaimana cara kita untuk memperbaikinya Pak Kiai, supaya kalimat yang sudah terlanjur keluar itu tereliminir, kemudian tergantikan, kita bisa menembusnya dengan doa-doa yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang memang orang tua suka mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan, entah karena timbul rasa kesal, entah karena timbul rasa emosi ya. Makanya hati-hati ini, karena orang tua ya, sebagai sesuatu yang dianggap sesuatu yang manusiawi ya. Namanya orang itu nggak ada yang bebas dosa, itu nggak ada. Yang namanya manusia itu kan berasal dari kata nisyan, sesuatu yang selalu lupa, apa-apa lupa gitu ya. Makanya yang paling gampang Nabi sudah dikasih resepnya buat orang yang sering lupa dengan emosinya, buat orang yang sering tidak kurang terkontrol perkataannya. Maka yang wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, itu yang paling gampang, tamhuha. Nabi udah bilang itu. Dan sertakan maksiat yang engkau lakukan. Kalau kata-kata emosi kan termasuk dalam maksiat ya. Kata-kata emosi termasuk dalam kategori maksiat. Karena kenapa? Hati-hati, mulut ini enggak bertulang, tapi kalau udah ngomong ya, malaikat tuh nyatet. Makanya Nabi bilang ittaqul la'anin, hati-hati sumpahnya orang mukmin. Kenapa? Kalau udah sumpah keluar, misalnya ada yang buang kotoran di jalanan kan itu milik umum. Kalau dia milik umum berarti setiap yang lewat, ini orang siapa sih ini yang lempar ginian? Ya, nggak tahu diri. Nah, tuh. Kalau yang satu ngucapin, setiap orang yang lewat ngucapin kata-kata kotor terhadap yang buang kotoran, habis sudah itu. Karena kenapa? Ya, sumpahnya orang mukmin kalau dia ngelihat sesuatu yang tidak layak akan bisa mengangkat keberkahan orang yang lempar sampah itu. Tapi ada satu resep yang Rasulullah berikan, dan
sertakan maksiat yang engkau lakukan dengan perbuatan yang baik, maka yang maksiat itu dosanya akan terhapus dengan perbuatan yang baik. Ya. Apa gerangan perbuatan yang baik? Terserah, banyak. Nabi sering mengajarkan, kalau engkau punya dosa baik kecil maupun besar, jangan lupa sering bersedekah. Lantaran karena kenapa? Sedekah yang kita lakukan pada hakikatnya itu akan menambal dosa-dosa yang kita lakukan secara sedikit-sedikit. Apapun kesalahan yang kita lafazkan, yang kita lakukan, jangan lupa untuk menyertakan setelahnya itu berupa amal baik. Entah itu yang nggak punya duit, ya zikir, istighfar. Yang punya duit silahkan bersedekah. Ya, hakikatnya sambil dia mengatakan astagfirullahaladzim, cukup astagfirullahaladzim, setelah itu silakan tambahin amalan-amalan yang lainnya. Makanya Nabi selalu mengajarkan as-sadaqatu burhan, sedekah itu akan menjadi bukti nanti di akhirat. Misalnya lagi marah, ya, Nabi mengajarkan isbaghul wudu, ketika engkau dalam keadaan emosi maka lakukanlah berwudu dengan cara sempurna. Karena kenapa? Dengan wudu itu kan adalah ibadah, maka setan-setan emosi itu akan keluar. Ya. Isbaghul wudu alal makari, melengkapi wudu ketika engkau dalam keadaan sesuatu posisi yang tidak engkau sukai, gitu ya. Itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara memposisikan anak pendidikan dengan cara yang terbaik sementara orang tuanya sibuk, gitu ya. Nah, disinilah kemudian tertuntut sebagai orang tua harus menyekolahkan anaknya dan menyibukkannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Terutama pilihlah teman-teman yang terbaik, sebab anak itu akan selalu punya pengaruh di mana saja, tergantung teman yang dia temani. Makanya pilih sekolah yang baik, gitu loh. Kalau yang namanya maksiat udah banyak, yang namanya kejahatan udah banyak. Tapi ingat, sesungguhnya orang tua nanti akan dituntut oleh Allah sejauh mana dia menghadapi titipan Allah tersebut. Ya. Makanya kalau saya pribadi, saya sibukin isi dengan ini, isi dengan itu, isi dengan ini, isi dengan itu. Makanya seorang Rasulullah mengajarkan, sesungguhnya ketika dia masih kecil, upayakan selalu dekat dengan ibunya. Ya, selalu dekat dengan ibunya, karena sentuhan ibu itu berbeda dengan sentuhan orang tua bapaknya. Karena kenapa? Ada semacam emosional dan psikis yang bisa nyambung antara ibu dan anaknya. Makanya Rasulullah SAW selalu menisbahkan Hasan Husain itu adalah anakku. Hasan Husain itu adalah anakku. Karena kenapa? Karena sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ala kulli hal, ya, tetap kita terus mengontrol anak, sekolahkan di sekolah agama, pilihkan temannya untuk yang baik, ya, pilihkan mainan ataupun kesehariannya dengan cerita-cerita, kisah-kisah baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang menempati di SDIT Al-Mardiyah ini, ya, sebagai upaya penuh sesungguhnya mendidik agama itu paling utama untuk anak, demi keselamatan anak dan orang-orang tua. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Udah ya? Udah. Cukup Ustadz? Cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.